Oke baik teman-teman, sahabat Malau Official dimanapun berada, kita bertemu kembali. Pada saat ini kita akan memasuki sesi pelajaran yang dibawakan oleh Romo Ramses sendiri. Dan sesi ini sangat menarik, ini adalah iman Katolik buat sahabat, baik teman-teman dimanapun berada. Ikutin terus video saya untuk semakin iman Anda secara Katolik juga bertumbuh. Ketika Anda dalam perjalanan, dalam kesibukan, dalam pekerjaan, Anda bisa memutar video ini. Terima kasih, salam dari saya. Semoga berkat Tuhan menyertai kita untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Baik, untuk teman-teman kita, para panitia sudah menyediakan tempat dan sebentar lagi kita akan memasuki pengajarannya. Karena teman-teman panitia sudah melakukan persiapan. Sebentar lagi jam 7.15 kita akan mulai, teman-teman. Dan juga mereka sudah pada menunggu. Kita memasuki sesi iman Katolik yang dibawakan oleh Romo Ramses sendiri dan bersama dengan tim multimedia Mbak Nita, ya siapa namanya, Mbak Agnes. Kita akan diiringi oleh Pak Ray dari sisi musik, dan tim kelompok 8 sudah bersiap untuk melakukan tugas. Ya, kita sudah Romo Ramses sudah memasuki ruangan. Sebentar lagi kita akan belajar bersama dengan Romo Ramses yang baru saja dari Eropa. Selamat malam. Teman-teman dan juga Romo, MC sudah membawakan acara kita pada momen terlayak dan dibuka, teman-teman. Bapak kiranya kita semua diberkati. Apa yang diberikan oleh Romo semakin untuk membangkitkan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin ya. Pada kelompok 8 yang bertugas, kami dapat selamat menentukan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih, terima kasih sudah hadir di sini. Sebelum mulai pembelajaran, kita awali dengan menaikkan satu pujian macam-macam karena kita hadir di sini dari berbagai macam suku, rasa, latar belakang. Untuk itu kita naikkan satu pujian bermacam-macam. Bermacam-macam Kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang sulit, tidak ada yang mudah. Yang kedua Katolik, dan yang ketiga itu iman Katolik. Jadi sebenarnya dari struktur itu sangat sederhana.
Namun sebelum mulai dengan iman menurut gereja Katolik, saya ingin buka dulu dengan 3 pertanyaan kecil. Menurut kita yang hadir di sini, apakah semua agama sama? Tidak sama. Di mana letak ketidaksamaannya? Selalu berbeda. Tata caranya. Dasarnya beda, konstruksinya beda, dan penyampaian atau aktualisasi atas iman juga beda. Baik, terima kasih. Nanti kita lihat juga di belakang. Tapi perlu diingatkan kalau dikatakan apakah semua agama sama, jangan langsung tegas mengatakan tidak sama. Iya dan tidak. Nah, itu satu pegangan kita karena kita bukan orang ekstrim. Semua agama itu membawa pada kebaikan, menyembah Tuhan, namun ada perbedaan di situ isi iman, kemudian nanti kitab sucinya, tata cara ibadahnya. Kalau agama itu ya dan tidak, bagaimana dengan kekristenan? Apakah semua gereja sama? Tidak. Lagi-lagi tidak ya. Letaknya di mana? Letaknya di mana? Kristen itu sama-sama menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun apakah semua Kristen sama? Tidak. Kita sudah mulai berdebat satu dengan yang lain. Baik, itu pertanyaan kedua. Nanti bisa sambil jalan direnungkan apakah sama atau tidak. Kalau begitu, kalau memang kedua tadi agama itu ya dan tidak, kekristenan itu ya dan tidak. Kalau kita selalu mengatakan ya, kenapa kita harus Katolik? Itu menjadi pertanyaan. Apa sebenarnya yang ada dalam gereja Katolik? Dalam hal ini nanti kita akan melihat iman Katolik. Maka saya katakan tadi, sederhana saya bagi iman Katolik, saya awali dengan iman menurut gereja Katolik. Kemudian apa itu Katolik? Kemudian yang terakhir nanti masuk ke iman Katolik. Maka kita awali dengan iman menurut gereja Katolik. Apa itu iman? Iman adalah jawaban pribadi kepada Allah yang telah menyatakan dirinya dalam kasih. Bukan hanya pengakuan bahwa Allah ada, melainkan juga menyerahkan diri seutuhnya dengan akal budi, kehendak, dan hati. Maka iman itu selalu jawaban. Tetapi kalau ada jawaban berarti ada apa? Kan? Kalau ada jawaban selalu ada pertanyaan. Maka dalam gereja Katolik iman itu bukan berdiri sendiri. Harus ada dulu pertanyaan. Atau dalam konteks kita dikatakan itu penyataan yang kita sebut dengan wahyu. Wahyu itu artinya penyataan diri Allah. Maka ada yang menyatakan diri, maka kita menjawab penyataan. Itulah iman menurut gereja Katolik. Maka iman memang disebut itu jawaban pribadi, karena ada juga yang tidak menjawab. Dan disitulah tadi letak perbedaan itu. Ada yang menjawab, ada yang tidak menjawab. Sebagai seorang Katolik kita katakan kalau seorang beriman itu ada jawaban pribadi kepada Allah yang telah menyatakan diri. Jadi kalau disebut wahyu sebenarnya itu kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan penyataan atau menyatakan diri. Bukan hanya pengakuan bahwa Allah ada, melainkan menyerahkan diri seutuhnya. Itulah jawaban itu. Gereja Katolik memandang iman adalah jawaban pribadi manusia kepada Allah
yang menyatakan diri. Maka selalu itu dalam menerangkan iman selalu disebut iman dan wahyu. Iman yang jawaban dan wahyu adalah penyataan. Iman itu adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia semata. Kata KGK 153. Apa itu KGK? Atas lancar. Katekismus Gereja Katolik 153. Lanjut. Kalau ada iman dalam Gereja Katolik itu tadi yang mengantar, dari mana bersumber iman Gereja Katolik? Kita tak bisa lepas bahwa iman itu bersumber dalam iman dalam Perjanjian Lama. Walaupun kata iman tidak akan kita temukan dalam Perjanjian Lama. Kalau dalam Perjanjian Lama selalu itu disebut menanti, pengharapan, janji, dan banyak hal yang menyatakan kerinduan akan kehadiran Allah yang menyelamatkan. Maka dalam Perjanjian Lama, iman itu sebagai relasi pribadi dengan Allah. Percaya, berharap, berpegang teguh, berlindung, menanti, rindu. Tidak ada kata iman sendiri dalam Perjanjian Lama. Baru nanti dalam Perjanjian Baru itu muncul. Contoh utama itu Abraham. Percaya kepada janji Allah walaupun tampak mustahil. Ini nanti kutipan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Iman juga tampak dalam pengalaman para nabi, pemazmur, dan terutama Ayub. Kita tahu kisah Ayub, bukan? Tahu kisah Ayub? Apa kisah Ayub? Orang yang menderita walaupun begitu percaya kepada Allah, tapi dia mengalami penderitaan. Namun dia tetap yakin dan tidak pernah mengingkari keyakinannya kepada Allah. Maka dia salah satu orang beriman, walaupun tetap dikatakan bahwa Abraham itu bapa semua orang beriman. Terus iman dalam Perjanjian Baru, baru dalam Perjanjian Baru nanti ada iman, kata iman sendiri, dan pusat iman itu adalah Yesus Kristus. Namun pusat iman yang diserukan Yesus Kristus bukan terutama, bukan pertama dan terutama adalah percaya, tetapi dia selalu berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Karena bagi Yesus itu, iman itu bukan pengetahuan. Kita bisa tahu banyak hal tentang Allah, tetapi ketika jawaban itu tidak ada, kita bisa melihat penyataan diri Allah dalam hidup kita, dalam hidup masyarakat. Tetapi ketika jawaban tidak ada, maka kita tidak sampai kepada iman. Maka Yesus selalu menyerukan, bertobatlah dan percayalah. Pertobatan pertama itu menjadi isi iman. Maka iman bukan pengetahuan, melainkan pertobatan. Iman adalah kepercayaan kepada Kristus yang bangkit. Paulus, manusia dibenarkan oleh iman dan bukan oleh perbuatan. Kita tahu maksud kenapa Rasul Paulus berkata demikian. Karena iman itu bukan hanya percaya, dalam arti bukan hanya tahu, tetapi iman itu adalah isinya adalah Allah sendiri. Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus menjadi manusia. Ia sendiri yang telah memberi diri. Maka iman itu bukan terutama karena jasaku, tetapi Allah sendiri yang pertama mencintai manusia dan membawa manusia pada kebenaran. Terus dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, maka ajaran Gereja Katolik tentang iman itu tadi yang kita awali dalam pengantar. Iman adalah pemberian Allah. Itulah yang disebut tadi wahyu.
Kemudian dari wahyu itu datang respon pribadi manusia. Dan kebenaran itu diterima oleh gereja. Iman lahir dari pewahyuan Allah dan diteruskan oleh gereja. Ini yang disebut dengan pewahyuan umum dan pewahyuan khusus. Jadi beriman itu bukan pertama-tama aku pribadi. Memang jawaban itu sangat personal. Tetapi jawaban yang personal ini hidup dan berkembang dalam komunitas, dalam diri persekutuan. Dan inilah yang disebut dengan gereja. Maka kalau masih ikut dengan situasi sekarang misalnya tentang gereja, banyak orang berkata sekarang Kristus yes, gereja no. Itu ungkapan yang beredar terutama di Eropa itu sekarang. Artinya mereka hanya mengagungkan iman pribadi tanpa lagi adanya persekutuan dan komunitas. Dan gereja Katolik berkata iman itu memang jawaban pribadi atas pewahyuan Allah, tetapi itu diteruskan oleh gereja, bertumbuh dan berkembang di dalam gereja. Lanjut. Maka ciri-ciri iman Kristiani itu anugerah adikodrati yang berasal dari Allah, tindakan pribadi dan bebas karena itu adalah jawaban kita secara personal, tapi itu bersifat gerejawi, bertumbuh dan berkembang dalam persekutuan, dan buahnya nampak di dalam kasih serta bertumbuh di dalam sabda dan doa. Sabda dan doa nanti bisa kita kembangkan juga nanti itulah dalam sakramen-sakramen, dalam liturgi, dalam peribadatan, dan termasuk juga dalam devosi. Dan itulah nanti isi dari iman Katolik itu. Lanjut. Iman itu sebagai relasi hidup. Iman adalah relasi dinamis dengan Allah. Maka yakinlah iman itu tidak statis. Iman itu tidak dalam arti kalau kita bertumbuh secara dewasa dalam hidup, maka iman kita juga bertumbuh makin dewasa. Maka iman itu tidak pernah tetap. Maka dalam perjalanan gereja itu selalu dikatakan iman itu adalah relasi dinamis dengan Allah. Maka menjiwai seluruh hidup, pikiran, kehendak, tindakan, dan relasi. Maka contoh konkret itu Bunda Maria berkata, terjadilah padaku menurut perkataan. Kalau hari Sabtu kemarin, kita tahu peringatan apa hari Sabtu kemarin, tanggal 27. Yoakim dan Ana. Yoakim dan Ana dikatakan, walau mereka tidak banyak berkata-kata atau bahkan tidak ada sedikit pun disinggung dalam kitab suci, tetapi buah iman mereka nampak dalam diri Bunda Maria. Karena mereka itu ibarat seorang beriman yang senantiasa bertumbuh dan iman itu berkembang dalam perjalanan waktu. Maka iman itu selalu bertumbuh dalam sabda dan doa. Maka ketika kita bisa nanti diperhatikan ada orang itu, pengalaman kita misalnya, kalau yang selama ini kita begitu rajin misalnya ke gereja, sekali tidak ke gereja masih ada rasa bersalah. 2 kali rasa bersalah semakin berkurang. 3 kali menjadi, ya itu sudah biasa. Dan nanti begitu berbulan-bulan tidak ke gereja, tidak ada lagi minat. Tidak seperti tidak belum. Memang karena kalau tidak ditumbuhkan dia akan mati. Maka jawaban pribadi itu perlunya komunitas persekutuan tadi untuk menumbuhkan iman itu agar dia tetap hidup dan berkembang. Karena itu bersifat dinamis. Iman itu bukan tetap, dia bersifat dinamis dan berkembang, tetapi juga bisa menyusut, hilang dari peredaran. Maka Maria berkata, terjadilah padaku menurut perkataan. Artinya dia ingin mengembangkan iman itu seturut kehendak Allah.
menyangkut tadi iman adalah relasi yang dinamis dengan Allah. Kalau kita letakkan dalam konteks kehidupan modern semacam ini, bagaimana kita memahami itu? Misalnya sekarang dalam perkembangan teknologi yang sedemikian majunya, ini baru terjadi pergeseran di mana-mana gitu. Dan orang merelatifkan Allah gitu kadang-kadang. Nah, sekaitan dengan ini sebaiknya kita bagaimana memahami? Baik, sebuah penelitian. Jadi kalau mendengar sejarah, dulu itu kami Kapusin yang paling banyak itu pertama di Swiss, pernah sampai 6.000 anggota. Yang kedua itu di Belanda. Tapi Belanda itu ada satu keunikan. Belanda itu sangat getol dengan pastoral bergaya non-liturgis. Jadi membuat perkumpulan doa di sana sini. Akhirnya masa Paus Yohanes Paulus II, gerakan ini coba dihentikan supaya, karena mereka menyebut diri Katolik tetapi tidak ada lagi gaung ekaristisnya. Jadi mereka itu begitu banyak dengan ibadat sabda kesana kemari. Akhirnya masa Yohanes Paulus II itu gerakan ini dihentikan. Dan sejak itu kekristenan, kekatolikan di negeri Belanda merosot sampai pada masa ini Belanda menjadi negara paling sekuler di Eropa Barat. Apa yang terjadi tahun lalu itu, kami Kapusin, terutama karena mereka juga sudah menjual semua biara, tinggal satu-satunya tahun lalu biara Tilburg, dan itu pun hendak dijual. Akhirnya pimpinan umum kami dari Roma berkata kepada para Kapusin yang tinggal di sana, yang tinggal mungkin sekitar 29 tetapi umur 80-90 lebih dari setengah. Jadi yang termuda itu berumur 62. Kemudian pimpinan umum berkata, biarlah kalian mati, tetapi Kapusin harus tetap hidup. Bagaimana caranya? Dicoba dibuat penelitian, apakah sungguh negara paling sekular di Eropa memang tidak berniat lagi secara religius. Akhirnya ditemukan bahwa mereka, seperti saya katakan tadi, memang mengungkapkan Kristus Yes, gereja no. Itu sangat berkembang. Tetapi ketika kami masuk ke sana, Kapusin, begitu banyak orang yang datang, entah berdoa, bermeditasi, tetapi bersifat aksidental. Artinya, ketika mereka butuh. Jadi doa itu ibarat pemadam kebakaran. Maka yakinlah, walau dengan begitu banyak sarana modern, dengan berkata bahwa ini bisa menggantikan, ada satu titik ketika alat ini tidak sanggup membantu, mereka akan kembali ke yang tradisional ini. Dan itulah yang ditemukan akhirnya bulan 4 kemarin. Biara yang sudah sempat dijual itu dibeli kembali dan dicoba dengan komunitas internasional dari berbagai negara dengan satu tujuan, bukan dengan kerasulan seperti di tempat kita sekarang, tetapi dicoba itu dibuka kesempatan siapa yang mau datang. Dan sampai sekarang menurut pengakuan masih hidup, dalam arti perkumpulan dua tetap ada, tetapi memang harus kita akui tidak bisa lagi gaya seperti sekarang. Jadi mereka tetap tinggal di biara, dibuka kesempatan untuk berdoa. Jadi seolah kembali memperkenalkan iman. Dan yang datang itu bukan yang pernah dibaptis. Jadi mereka itu yang sama sekali memang ateis dalam arti tertentu. Tetapi ada kerinduan tertentu, karena ketika kita, dan itulah pengertian iman dalam gereja Katolik, melibatkan seluruh budi. Tetapi ketika budi ini tidak sanggup lagi mengolah segala sesuatu, kita butuh yang adikodrati. Maka saya tetap yakin dengan
dengan pengertian iman yang disebutkan di sini, walau begitu banyak hal-hal modern, barangkali iman itu akan terkikis, tetapi akan ada satu titik ketika orang kembali mencari yang rohani itu. Kalau dalam bahasa filsafat itu kan selalu dikatakan penggerak yang tidak digerakkan. Jadi walau kita misalnya tidak beriman, kita selalu mengakui ada yang lebih tinggi sesuatu dari kita. Ada yang melampaui kemampuan otak kita. Walau tidak beriman, kita akan yakin itu yang ada kontraknya. Maka bagi saya itu selalu sebuah keyakinan. Dinamisme iman ini akan muncul suatu saat ketika akal budi tak sanggup lagi mengolah. Maka sebenarnya betapa mengerikanlah ketika orang sebentar-bentarnya orang tak ada lagi pegangan rohani. Itu yang sering jatuh, entah stres atau tak mampu lagi otak mengolah segala sesuatu. Dan itu memang untuk saya, tetapi itu iman itu dinamis, baik bagi orang yang tidak beriman sama sekali lagi. Maka selalu itu saya tekankan, maka saya katakan tadi, apakah semua agama sama? Jangan terlalu tegas kita mengatakan tidak. Karena bagi saya masih lebih beruntung orang mempunyai pegangan daripada tidak sama sekali. Artinya biarlah dipilih sesuatu yang bisa menjadi pegangan untuk dia daripada sama sekali tidak ada pegangan. Itu nanti akan membuat dia jatuh. Tapi mungkin begini Romo, tadi kan Romo bilang Kristus yes, gereja no. Apakah itu bisa dikategorikan bahwa mereka sudah tidak terima? Kristus yes, gereja no. Apakah itu dikategorikan beriman atau tidak? Karena tadi kan Rasul Paulus menyatakan bahwa iman itu bukan karena perbuatan, adalah karena anugerah dari Tuhan. Apakah dengan seperti kita ini, perbuatan yang kita lakukan dengan ini juga bukankah untuk menumbuhkan iman kita? Ya benar. Tetapi kalau dikatakan Kristus yes, gereja no, untuk saya itu bukan tidak beriman. Selalu saya jawab iya dan tidak. Karena sebagian mereka tetap mengakui Kristus, pewahyuan itu ada dan ada jawaban pribadi. Tetapi kurang satu, apa tadi? Pengertian iman dalam gereja Katolik, persekutuan yang tidak ada. Jadi tidak ada tempat untuk menumbuhkan iman ini. Lewat doa, bisa kita katakan bagaimana lah yang tidak ada agama, tidak ada gereja. Bagaimana dia berdoa? Bagaimana dia mengungkapkan iman itu kepada Kristus? Karena dia tidak mengakui tanda salib kan? Dia mengakui Kristus. Ada yang supernatural itu yang adikodrati, tapi tidak ada sarana untuk mengungkapkan. Nah, maka selalu itu tidak bisa kita katakan bahwa dia tidak beriman. Dia tetap beriman, tetapi seperti tadi ya dan tidak, karena persekutuannya tidak ada. Ada kasus begini Romo, waktu kunjungan rumah kemarin, ini kan ada tugas kunjungan rumah. Jadi saya ketemu sama dengan Om Kaya Power City. Jadi dia bilang saya tidak perlu harus ke gereja dan saya tidak perlu harus bersekutu. Yang penting saya menjalankan firman Tuhan. Ke-10 itu saya jalankan dan saya sering membaca. Itu adalah urusan pribadi saya dengan yang di atas. Karena kenapa? Saya punya alasan. Terkadang dalam suatu organisasi saya menanyakan sesuatu, justru mereka menjudge saya bahwa saya bukan Katolik yang murni. Jadi lebih bagus antara pribadi saya dengan Tuhan. Nah, seperti itu gimana? Baik, jadi dia di mana mengembangkan iman itu, di mana dia tumbuhkan. Tidak datang ke kita. Adakah tempatnya untuk menumbuhkan itu? Bagaimana dia berdoa? Masihkah dia berdoa dengan tanda salib? Tentu masih. Dia percaya dengan bahwa dia Katolik, tapi tidak berorganisasi, maksudnya tidak masuk ke dalam suatu persahabatan. Kalau masih membuat tanda salib, berarti dia masuk dalam organisasi Katolik, kan begitu? Karena Kristen saja tidak semua membuat tanda salib, bukan? Jadi sebenarnya mau ditolak tidak bisa, diterima penuh juga tidak bisa.
Inilah bagaimana menuntun ini. Kan itu yang perlu kita sadarkan dalam arti tertentu. Bagi saya, makanya saya katakan tadi, bagi saya, kalau memang dia misalnya tidak nyaman dengan kita, lebih bagus dia pergi tetapi ditumbuhkannya iman itu di tempat lain daripada ya seolah-olah tidak gitu. Suatu saat ketika sama-sama misalnya, ketika dia butuh perayaan sakramen sesuatu, bagaimana kita buat? Di anggota kita atau tidak? Kan itu menjadi, karena bagaimanapun sama seperti ya, kalau dalam kitab Kejadian selalu saya kutip ini, tidak baik kata Allah dalam kisah penciptaan, tidak baik bahwa manusia itu seorang diri saja. Ini bukan, bagi saya ini bukan soal berpasangan, bahwa menikah atau ini. Memang itu konsepnya luas. Ketika kita seorang diri, walaupun kita katakan saya mengakui Kristus, saya mengakui Allah, tetapi ketika kita sendiri, tidak ada sarana untuk membangun persekutuan. Dan iman itu sebenarnya, iman tidak pernah egois. Karena kita mengakui iman, kita beriman karena Allah adalah kasih. Adakah kasih yang egois? Maka sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Apapun dibilang alasannya itu hanya alasan di pikiran yang tidak bisa sebenarnya diperdamaikan. Akan ada selalu orang yang seperti itu. Jadi sama seperti saya dulu ketika kursus bahasa Jerman itu, ada teman yang berkata, saya sebenarnya setengah Katolik katanya, karena saya waktu anak-anak masih menerima sampai sakramen Ekaristi. Sesudah itu dia pergi ke Amerika dan sama sekali dah hilang iman itu. Maka seperti saya katakan tadi, awal kan ketika dipupuk itu berkembang. Begitu selesai dia komuni pertama, berangkat, tidak pernah lagi. Mungkin pertama kedua masih dicarinya, tapi sesudah bertahun-tahun tidak ada lagi kerinduan itu. Kemudian ketika kami bertemu, ya bercerita, saya katakan saya adalah seorang pastor dalam gereja Katolik. Dia katakan, oh ya, saya dulu juga setengah Katolik. Karena sampai komuni pertama. Baik, masih ada lagi pertanyaan? Karena tentang iman sebenarnya sudah selesai, bukan? Atau masih ada penutup? Sudah. Masih ada tentang iman? Oke. 15 menit untuk apa itu? Pembelajarannya masih 15 menit lagi loh, sebelum istirahat kan. Oke, sekarang masuk kita Katolik. Yang pertama kita lihat dulu asal usul kata Katolik. Dalam bahasa Yunani itu Katolikos, kata holos atau kata holon, artinya melintasi, atau kadang-kadang itu bisa kata itu, karena itu semacam kata penunjuk atau kata depan, bisa itu atas, melintasi, melampaui, dan holon itu, holos itu seluruh. Maka Katolik itu selalu bermakna menyeluruh, universal, semesta. Ini menurut sejarah, kata Katolik ini sebenarnya muncul dalam pemaparan filsafat Yunani. Jadi dalam filsafat itu ada yang disebut dari sudut ya, ontologi sesuatu. Kalau suatu barang itu misalnya diletakkan di depan, kemudian para filsuf berkata, ini apa? Ini secara keseluruhan ini batu. Jadi misalnya batu diletakkan, tetapi ini masih bisa dipilah menurut isinya. Batu ini kalau dipegang ini ada sesuatu di dalam. Maka dari kata penjelasan ini dalam filsafat muncullah kata Katolikos itu, menyeluruh, suatu benda yang menyeluruh. Maka kata ini diadopsi dalam kekristenan.
dipakai dalam kekristenan awal untuk menunjuk gereja yang utuh dan meluas. Terus, penggunaan awal dalam kekristenan itu dalam surat kepada Smyrna, Ignatius dari Antioquia sekitar 110 Masehi, dia menulis, di mana ada Kristus, di situ ada gereja Katolik. Kenapa dikatakan ini? Karena disebutkan dalam sejarah pada masa Ignatius dari Antioquia itu begitu banyak kelompok-kelompok yang mengaku diri pengikut Kristus, tetapi tidak menggabungkan diri dalam persekutuan. Maka dia berkata, di mana ada Kristus, di situ ada gereja Katolik, di situ ada gereja yang menyeluruh. Jadi kalau terpisah-pisah itu bukan Katolik, itu bukan menyeluruh, kata Ignatius dari Antioquia. Maka dalam surat itu pertama sekali muncul kata Katolik. Namun dalam kata Katolik itu bukan dalam arti denominasi atau nama. Jadi bukan dalam arti bahwa kita ini gereja Katolik, yang di sana bukan itu. Tapi sebagai sifat Katolik, sifat yang menyeluruh. Jadi di mana ada Kristus, kalau kita mengakui Kristus, menyebut diri pengikut Kristus, maka gereja kita itu gereja yang universal. Itu sebenarnya pengertian di sini. Jadi belum menunjuk bahwa ada satu gereja yang disebut gereja Katolik. Terus, maka dia dalam perjalanan sejarah, kata Katolik ini, yang sifat ini, kalau disebut itu sifat gereja satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Jadi sifat ini kemudian dikonkretkan. Jadi Hans Urs von Balthasar berkata, kekristenan itu ibarat nama keluargaku, tetapi Katolik itu namaku. Jadi dia katakan itu, kalau disebut kekristenan itu ibarat kelompok luas. Misalnya seperti saya bermarga Nainggolan. Begitu banyak Nainggolan di dunia ini. Tetapi Katolik itu Ramses. Ini dia sendiri. Namun ada ulasan lain dari Pacianus Christianus mihi nomen Catholicus cognomen. Itu dari Pacianus dari Barcelona. Dia berkata, kekristenan itu adalah nama, Katolik itu adalah bentuk nyata. Jadi kursi, kan begitu banyak kursi. Katolik itu ini yang nampak ini. Maka selalu dikatakan itu Katolik itu dari yang abstrak ke yang konkret. Dan sejak itulah terus mulai dibiasakan gereja Katolik. Walau itu pada awal itu masih sifat, jadi tidak ada misalnya dalam arti tertentu bahwa inilah gereja Katolik sejak awal bahwa ini nama kita. Pada awalnya semua Kristen. Namun kesadaran itu muncul karena disebut sifat gereja itu satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Jadi yang mana yang Katolik ini? Karena semakin banyak terpisah-pisah kelompok-kelompok dan persekutuan, maka muncullah kata-kata itu. Semakin jelas dia ketika terjadi skisma timur dan barat. Kita tahu ini kan 1054 itu. Jadi gereja kita ini apa kita? RK kan? RK, Roma Katolika. Di mana Paus pada masa itu mencoba bernegosiasi dengan gereja-gereja Katolik Timur. Yang pada awal itu sebenarnya kita katakan bahwa pemimpin seluruh gereja itu Paus, tetapi kepemimpinannya itu tidak mutlak. Masih ada misalnya patriark di Bizantin, Konstantinopel. Jadi mereka itu seolah-olah dalam arti
dalam hal tertentu mereka mandiri. Ritus mereka juga mandiri, liturgi mereka juga mandiri, tetapi masih disebut pada waktu itu taat kepada Paus. Kemudian dalam konsili Chalcedon itu yang di sini, Paus Gregorius itu mencoba mempersatukan bahwa tetap satu gereja. Dan saat itulah mereka mengambil sikap tegas bahwa kami tidak taat kepada Paus. Kami punya pimpinan sendiri, kami punya liturgi sendiri, kami punya peraturan sendiri, tetapi kami tetap Katolik. Maka itu yang disebut skisma, itu pemisahan antara timur dan barat. Jadi yang kita sebut sekarang itu Katolik Ortodoks, mereka ini punya patriark sendiri, punya pimpinan sendiri, tetapi mereka tetap Katolik. Maka kemudian pada saat skisma masih tetap semua Katolik. Jadi ada beberapa kelompok itu yang Roma Katolik, Bizantin, Konstantinopel, tapi semua itu Katolik. Namun ketika reformasi Protestan 1570-an, saat itu mereka tidak mengaku diri lagi sebagai Katolik, tetapi reformasi. Saudara-saudari, kalau kita mendengar kata reformasi, barangkali kita merasa itu istilah yang normal. Saya yang sudah misalnya berinteraksi dengan orang Jerman sendiri, untuk mereka itu reformasi itu peristiwa yang menyakitkan. Karena kita tidak, pada masa reformasi itu bukan hanya pemisahan antara Protestan dan Katolik, itu peristiwa berdarah untuk mereka. Jadi lebih dari 50.000 orang mati terbunuh demi pemisahan ini. Maka saat itulah mulai ditegaskan yang ini Katolik, yang ini Protestan, yang memprotes. Walaupun keluar itu disebut Protestan, kalau di sana tetap selalu mereka sebut entah reformasi atau evangelis. Maka sejak itulah mulai masa pemisahan ini, dan nama Katolik ini sebagai nama semakin dikukuhkan untuk membedakan dengan kelompok yang bukan Katolik. Tetapi tetap diingat, teman yang lain itu masih tetap Katolik, yang timur. Walaupun kemudian ada juga Ortodoks yang bukan Katolik. Jadi di antara beberapa Ortodoks Rusia misalnya, mereka itu reformasi juga, bukan Katolik. Walaupun banyak hal yang masih tetap sama dengan gereja Katolik. Lanjut, gereja Katolik dalam perkembangan sejarah. Inilah yang disebut gereja Katolik. Ada 24 gereja atau 24 ritus. Yang satu itu gereja Latin, ritus Roma, maka kita selalu disebut RK, Roma Katolik. Sementara yang lain itu ada 23 gereja Katolik Timur. Mereka tetap Katolik karena bersatu dalam iman, dalam sakramen, dan kepemimpinan Paus. Walaupun kepemimpinan Paus ini bersifat relatif. Kalau kita lihat misalnya ketika konklav yang April kemarin, ada muncul yang dari India misalnya ikut dalam konklav, tapi dia adalah dalam arti tertentu kepala dari gereja Katolik ritus Siro Malabar yang dari India. Ada juga satu di India, itu ada dua, Siro Malabar dengan Siro Malankarese. Jadi masih banyak itu 23 gereja Katolik, walaupun yang terbesar itu Berkah, karena itu mencakup seluruh Barat, dan banyak juga itu yang tersebar ke seluruh dunia.
bersatu dalam iman, sakramen, dan kepemimpinan Paus. Liturgi yang berbeda tapi menyebut diri tetap Katolik itu Bizantin, Kaldea, Armenia, Rumania. Untuk mereka itu dalam hal ajaran, dalam hal sakramen itu sama, tetapi misalnya dalam bentuk kepemimpinan itu berbeda. Imam-imam mereka menikah, kalau imam itu tidak nanti dalam arti tertentu mau menjadi uskup, tetapi kalau untuk menjadi uskup tetap mereka yang selibat. Tetapi kalau yang hanya menjadi imam itu melayani itu bisa, maka tidak akan heran kalau kita misalnya kalau datang imam dari mereka yang datang langsung bilang ke saya, misalnya saya mau ikut konselebrasi. Kita kan belum pernah, tetapi di sana saya sudah alami untuk pertama kalinya. Waktu pertama saya datang, saya memimpin misa, kemudian seorang imam datang ke sakristi dan berkata, bisakah saya ikut konselebrasi? Saya tanya, Rom dari mana? Dia katakan saya dari Romania. Oke, silakan. Dan akhirnya, ya saya suruh perkenalan. Dan dia masuk ke mimbar dan berkata, ya saya Romo bukan atau apa namanya sudah lupa. Kemudian dia katakan saya bersama jemaat saya di sini. Ini istri saya, katanya. Baru saya sadar, oh mereka dari gereja Katolik Timur. Dan memang begitulah. Tapi karena ajaran kita sama, ekaristi itu sama, maka mereka berhak untuk ikut memimpin misa dalam ritus Latin. Artinya Romo, kalau kita ikut misa di gereja mereka, Demikianlah persekutuan kuduskan tempat kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lilin ini adalah tanda bahwa Yesus berada di antara kita, dan Yesus berkata kepada kita sekarang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kita sekarang diingatkan akan Yesus, pewarta Injil yang pertama dan terbesar, berada di sini bersama kita. Dia hendak berbicara kepada kita tentang Allah yang mewahyukan dirinya kepada kita. Inilah Injil menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan,
dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi serimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Demikian Injil Kristus. Terpujilah Kristus. Marilah kita menjawab sabda keselamatan Yesus dengan doa. Yesus, Engkau berbicara kepada kami tentang dirimu sebagai kepenuhan wahyu Allah. Dalam kebaikan dan kebijaksanaannya, Allah berkenan mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kehendaknya. Yesus, Engkau adalah sabda kekal yang menyinari semua orang. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berkat rahasia kehendaknya, kami umat manusia dapat menghadap Allah dan hidup serta dalam berkati hati. Melalui Engkau yang menjadikan yang Roh Kudus, karya yang dilaksanakan oleh Allah dalam sejarah keselamatan, memperlihatkan dan menunjukkan ajaran serta kenyataan-kenyataan yang diungkapkan dengan kata-kata, dan kata-kata menyiapkan karya-karya serta mengenalkan rahasia dan ajaran kebenarannya melalui wahyu kebenaran yang sedalam-dalamnya tentang Allah dan keselamatan manusia, menambah bagi kami di dalam Engkau Sang Putra yang menjadi penantara dan kepenuhan seluruh wahyu. Engkau kami yang hidup diri dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
pengerjaan misteri iman, kemudian moralitas, dan hidup orang beriman. Lanjut. Isi iman Katolik itu, ini hanya sebagai contoh untuk semuanya. Karena semuanya pun tidak tahu, kita nanti begitu banyak. Allah Tritunggal, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gereja adalah tubuh Kristus, kebangkitan dan kehidupan kekal, dan dirayakan dalam sakramen. Tetapi bisa juga dikatakan dinyatakan, karena sakramen itu artinya baru kemarin sakramen kan tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan. Terus iman Katolik itu selalu bersifat komuniter, artinya komunal, bersifat persekutuan. Gereja adalah umat Allah yang berjalan atau yang berziarah. Kalau hari ini kita selalu berbicara tentang peziarahan, pengharapan, ini yang dimaksud. Iman Katolik itu bukanlah tindakan individu semata, melainkan masuk ke dalam persekutuan gereja. Maka kita selalu disebut umat Allah yang sedang berziarah. Itu dari Lumen Gentium nomor 9. Gereja dipahami sebagai komunitas yang sedang berziarah bersama, bukan institusi yang tertutup dan statis. Iman Katolik, maka selalu dikatakan iman Katolik itu selalu iman yang bertumbuh, baik secara pribadi maupun dalam komunitas. Maka dogma gereja kita tidak pernah statis. Dalam perjalanan waktu itu selalu ada perkembangan. Maka selalu muncul ajaran, bukan sama sekali baru, tapi selalu ada hal-hal yang baru dalam pengajaran gereja kita. Berikut lanjut. Berakar pada Kristus yang hidup. Iman Katolik itu berakar pada Kristus yang hidup di dalam gereja. Ini dari ensiklik Paus Benedictus ke-16, Deus Caritas Est. Seluruh universal, konkret dan historis dalam gereja, maka saya coba gabungkan keduanya, iman Katolik. Apa itu iman Katolik? Kalau disebut iman Katolik, bukan hanya sekedar percaya bahwa Allah ada, tetapi iman adalah sikap mempercayakan diri secara penuh kepada Allah. Maka beriman itu bukan hanya memberi jawaban kata. Maka menarik tadi diawali ibadat kita dengan pada mulanya adalah firman. Kalau kita bandingkan itu dengan perjanjian lama, di mana kata yang serupa muncul. Ya, jadi prolog Injil Yohanes itu dalam arti tertentu sama dengan awal dari kitab suci. Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau disebut dalam perjanjian lama dalam bahasa Indonesia disebut menciptakan, dalam bahasa Ibrani digunakan kata bereshit bara Elohim. Bara itu selalu dalam arti berkata atau bersabda. Maka penciptaan itu diawali Allah bukan dengan tangan, tetapi bersabda, jadilah terang, maka jadilah. Dari sekian banyak ungkapan itu yang saya katakan tadi, ketika Allah menciptakan segala sesuatu selalu dikatakan dengan Allah melihat bahwa Itu baik. semuanya itu baik, bahkan sangat amat baik. Tapi satu kali Allah berkata tidak baik, di mana itu? Dalam konteks penciptaan.
Kalau sudah ada pertanyaan, mulai. Satu kali dikatakan tidak baik bahwa manusia itu seorang diri satu. Maka selalu saya katakan tadi itu, iman itu juga dalam persekutuan, bukan dalam pribadi. Maka jawaban penuh kepada Allah itu bukan hanya personal, tetapi juga komunal. Maka gereja itu, persekutuan itu perlu. Dan sumber iman Katolik adalah wahyu Allah, tetapi wahyu Allah bukan hanya dalam kitab suci, tetapi juga dalam tradisi dan dijaga oleh magisterium. Magisterium itu wewenang mengajar gereja. Seringkali kita dalam hal tertentu dipertanyakan, mengapa kalian percaya kepada tradisi? Kenapa kita percaya kepada tradisi? Ya, karena memang iman itu terungkap pertama dalam tradisi. Ketika belum ada dituliskan kitab suci, bagaimana mereka percaya? Mereka sudah punya kebiasaan yang baik. Wahyu Allah itu sudah tampak dalam persekutuan, walaupun belum ada kitab suci yang tertulis. Maka untuk kita ini tradisi itu juga adalah sumber iman. Namun bukan sembarangan bahwa setiap sejarah itu menjadi sumber iman. Dan untuk itulah kita butuhkan juga magisterium, wewenang mengajar gereja. Maka iman Katolik itu dirangkum dalam syahadat NK. Kira-kira apa NK-nya? Nikodemus. Nicea Konstantinopel, kemudian dijelaskan dalam KBK, Katekismus Gereja Katolik, dalam 4. Jadi katekismus itu berapa ribu itu ya? 1800 sekian. Itu sebenarnya hanya 4 judul. Pengakuan iman, itu syahadat, perayaan. Yesus, kami memuji dan bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami ketika kami berusaha lebih memahami ajaran tentang wahyu dan iman. Sekarang kami tunjukkan kepadamu perhatian-perhatian kekuatan Injil kami. Semoga kami mengerti dan menerima ajaran-ajaran iman dalam kesatuan dengan gereja yang kudus, Katolik, dan Apostolik. Semoga kebenaran yang diwahyukan kepada dunia disambut dengan hangat demi pengampunan orang-orang berdosa dan pembebasan dari kegelapan maut, dan untuk membangkitkan umat manusia bagi hidup yang kekal. Semoga kami dicurahi rahmat ketekunan untuk mewartakan Engkau, ya Yesus, sebagai jalan kebenaran dan hidup yang menyelamatkan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala pujian dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau senantiasa membimbing dan menuntun kami. Malam hari ini, melalui hamba-Mu, Romo Ramses, mengingatkan kami arti kekatolikan. Kami menyadari akan segala keterbatasan kami selama ini. Tetapi malam hari ini, kembali Engkau bukakan hati dan pikiran kami, serta pemahaman kami tentang iman kami, khususnya iman Katolikan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau tak henti-hentinya membimbing dan menuntun kami, membuka segala pikiran kami, sehingga kami malam hari ini semakin memahami arti kekatolikan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing.
biarlah Engkau menyertai kami di dalam perjalanan pulang kami dan memberkati kami melalui hamba Romo kami. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa menurunkan rahmat dan berkat menyertai kita dalam perjalanan kita pulang dan memberkati kita dalam segala perjuangan hidup kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you.